Mr. Beast dituntut sama pemerintahan Meksiko. Wow. Ini this is huge, this is massive. Kok bisa-bisanya pemerintahan nuntut Mr. Beast? Emang aktivitas ilegal apa yang Mr. Beast lakuin? Ternyata itu semua berawal dari sebuah video Mr. Beast yang ini. We just got dropped off on this 2,000-year-old ancient temple of Mayan secrets from the world deep underground. Everything you... Yes, itu semua terjadi gara-gara Mr. Beast masuk ke tempat-tempat bersejarah piramid-piramid yang umurnya ribuan tahun yang berada di Meksiko, dan hal tersebut somehow kayaknya tidak sesuai dengan apa yang udah ditetapkan sama pemerintahan Meksiko, dan itu ilegal. Wait, jadi Mr. Beast syutingnya ilegal? Jadi ini salah Mr. Beast? Well, nggak sesimpel itu. Ini agak kompleks. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama Mr. Beast, dan kenapa kok dia sampai dituntut, sampai bikin masalah ke pemerintahan Meksiko? US YouTubers Mr. Beast sparks controversy by filming at Mexico's archaeological sites. Ini berita dari CNN World yang mengcoverage tentang ternyata Mr. Beast itu lagi bermasalah sama pemerintahan Meksiko setelah dia bikin film di tempat-tempat bersejarah, lebih tepatnya di piramid-piramid yang ada di Meksiko. Tonight, Mexican authorities suing a company they say helped YouTube megastar Mr. Beast produce this now viral video. Authorities say the video taken inside the nation's ancient pyramids violated the terms of government permissions. Jadi ini video Mr. Beast yang kayak biasanya gitu, yang kalian mungkin udah nonton atau belum nonton. Yang belum nonton mungkin bisa nonton dulu biar bisa dapat full gitu apa aja sih yang sebenarnya terjadi. Ya Mr. Beast sesimpel kayak mendapatkan sebuah akses khusus yang terkesan seperti akses khusus. Gua nggak tahu apakah akses khusus apa enggak. Yang dimana dia bisa masuk ke piramid-piramid tua di tempat-tempat bersejarah di Meksiko. Kenapa terkesan seperti itu ya? Karena ini Mr. Beast gitu. Bayangin video Mr. Beast kayak aku masuk dan naik ke atas Monas gitu kayak. Ya terus? Jadi diasumsikan bahwa site-site tersebut itu emang site-site yang nggak bisa dimasukin sembarang orang, sembarang waktu, sembarang tempat dengan pemfilman yang begini, begitu, dan lain-lain. Tapi ternyata Mr. Beast itu bisa mendapatkan akses tersebut. Maka dibuatlah video di mana dia mengeksplor piramida yang umurnya 2000 tahun, yang di mana di dalam piramida tersebut itu nggak sembarang orang bisa masuk. Tapi disitulah ternyata masalahnya, disitulah ternyata problemnya. Ternyata somehow itu kayak ilegal, kayak nggak dibenarkan. Loh, pertanyaannya, kok bisa Mr. Beast masuk dan bikin film dan bahkan sampai upload? Kalau kalian tontonin, justru filmnya itu berkolaborasi sama tourism atau lembaga atau agensi dari pemerintahan yang ngurus tentang pariwisata dan juga Institut Arkeologi Nasional yang dikenal dengan INAH. Jadi Mr. Beast nggak ilegal. Mr. Beast di sini jelas-jelas izin. He wasn't trespassing. Mr. Beast video description stated that filming was done in collaboration with the Mexican Tourism Board and thanks to the National Institute of Anthropology and History, a government agency also known as the INAH. Wait, jadi udah izin, terus masalahnya di mana? Nah, tapi ternyata agensi inilah yang juga bermasalah sama Mr. Beast-nya. Karena di sini ada beberapa hal yang menurut mereka itu tuh nggak ada di video rough cut-nya gitu, tapi pas dirilis kok ada. The agency further clarified that the video feature post-production work and the certain event depicted in such as people descending from a helicopter, flying a drone inside a pyramid, or spending the night inside of an archaeological site never happened. Adegan-adegan yang dimaksud tuh yang ini. Dinner! So everything you're seeing here is what the Mayans used to eat over 1,000 years ago. As you've heard throughout this video, you cool with this? Yeah, this cool. Godspeed! Oh my gosh, this looks so majestic. I'm dying to know. Alright, let's see what's in this room. Wait. Arthur, the room's in. Nah, jadi tuh kalau kalian tahu kerjasama sama konten kreator antara brand atau sama agency itu biasanya tuh kita sebelum rilis video, kita tuh ngasih videonya ke brand gitu. Approve nggak, oke nggak, ini aman nggak, dan lain-lain, atau ada revisi dan lain-lain. Nah, setelah direvisi bla 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 bla, terus kita upload. Nah, si INAH ini tuh udah ngeliat hasilnya, tapi yang diupload kok beda gitu. Kayak contoh adegan-adegan yang dari helikopter itu nggak ada gitu. The INAH also note that the mask that Mr. Beast handed was contemporary recreation, not an actual ancient artifact. Yang dimaksud tuh adegan yang ini. You had a surprise. Yes, this has been found in the last 2 decades. Whoa, what? It is a funerary mask. This is the face of one of the kings of the Snake Kingdom. Ya, jadi adegan itu kayak bohongan, nggak ada. Itu recreation. Jadi ya
is not an actual artifact dari piramid itu. Ayo lo. Hal ini bukan cuman kayak permasalahan antara MrBeast dengan si Ainahnya yang udah ngasih izin, tapi ternyata izinnya kayak dilebaikan sama MrBeast, kayak nggak sesuai sama perjanjian. Bahkan presiden dari Meksiko pun juga angkat suara gitu. Presiden Claudia Sheinbaum called for a report on the situation. Especially she wanted to know the terms under which the AINA had granted permission for the visit and the sanction would be imposed if those terms had been violated. Jadi ini nggak main-main, bahkan sampai presidennya sendiri udah ngomongin masalah ini. Nah, ada satu hal lagi yang sebenarnya menjadi permasalahan besar antara Meksiko dengan MrBeast, yaitu adalah coklatnya MrBeast. Karena coklatnya MrBeast itu dipamerkan di video tersebut, yang dimana menurut AINA itu nggak boleh. The AINA said that the terms on the permission granted did not allow for the publication of false information or the use of the image of archaeological sites for advertising purpose or personal profit. Yang jelas-jelas di video MrBeast ada adegannya yang ini. Peanut butter cups! Wait, brand new, but it's a Mayan dessert? Don't ask questions, it's dessert. There you go. The king of marketing over here. Oh, look at how much peanut butter is in there. Isn't it sad that there are humans on this earth? Nah, jadi buat yang belum tahu, di beberapa tempat itu wajar banget lah, kayak lu boleh syuting di tempat kita, tapi jangan untuk commercial gain atau buat mengiklan. Walaupun batasannya itu bener-bener abu-abu banget. Walaupun di tiap tempat dan di tiap negara, di tiap hukum tuh kayak interpretasinya beda. Kayak contoh mungkin kayak MrBeast gitu ya, ngiklan kayak gitu kan kelihatan tuh beneran ada promo coklatnya gitu. Itu mungkin jelas nggak boleh gitu. Tapi ada juga yang kayak boleh selama lu kreator gitu, bukan emang brand yang syuting buat iklan. Nah, itu teman-teman yang ngerti hukum mungkin bisa bantu elaborate di bawah gitu. Tapi gue pernah ngalamin tuh yang kayak gitu-gitu tuh definisinya bisa beda banget. Selama lu kreator, lu mau ngiklanin apapun nggak masalah. Selama lu brand, walaupun lu syuting buat sosmed lu doang itu nggak boleh, itu juga ada. Tapi kan ini beda antara tiap kota, tiap negara, apalagi tiap hukumnya. Dan hal ini pun direspon akhirnya sama MrBeast. Walaupun videonya udah tayang dan udah mendapatkan jutaan, puluhan juta malah lebih tepatnya views. Tim dari MrBeast, ini bukan MrBeast yang ngomong langsung, tapi tim dari MrBeast bilang, no advertisement material was shot on any archaeological site overseen by AINA. So it's unfortunate that this has turned into a political issue. Wow, what's going on? Nah, ini ada lagi interpretasi berbeda, bahwa di video tersebut ternyata MrBeast itu syuting waktu komersial slotnya itu tuh bukan di piramid itu, melainkan di tempat lain, tapi di videonya di piramid. Nah, gimana tuh? Agak kompleks nih. Kalau menurut kalian coba gimana? Komen di bawah. Dan sebenarnya legal action yang ditutup sama AINA yang di-announce di X-nya mereka itu bukan ke MrBeast, tapi ke Full Circle Media. The agency announced in a May 15 thread on X announcing that it had filed a lawsuit against Full Circle Media, the production company that worked with MrBeast while he was in Mexico. Jadi yang dituntut itu bukan MrBeast-nya, tapi production yang ngurusin itu semua selama MrBeast ada di Meksiko. Ini menurut gue menarik banget sih untuk dibahas, dan mungkin bisa menjadi contoh kasus yang menarik buat teman-teman yang mahasiswa hukum. Bayangin, peraturan bilang nggak boleh syuting buat komersial. Tapi MrBeast itu syuting, memang syuting ya ke piramid-piramidnya, tapi syuting tentang coklatnya itu di luar piramidnya. Tapi dimasukin satu video. Menurut teman-teman, itu jatuhnya gimana? Coba komen di bawah. Opini gue sebagai orang yang udah pernah kerja di dunia entertainment dan ngurusin yang kayak gini-ginian juga, itu biasanya orang legal actionnya akan ketemu dua-duanya gitu, dari pihak A dan pihak B, dan mereka nanti akan ketemu kesepakatan yang sebenarnya bisa membahagiakan kedua belah pihak. Menurut gue bisa win-win banget sih, asalkan mungkin MrBeast yang mau sedikit mengubah sesuatu, atau pihak dari inahnya atau dari Meksikonya ini mau mengirim pesan sesuatu. Makanya MrBeast nggak tanggung-tanggung untuk pakai kata political. Ini semua terkesan gerakan-gerakan political. Ya semoga yang terbaik buat kedua belah pihak. Dari yang udah-udah biasanya sih ya settlementnya pasti aman gitu loh, kayak oh ya gini segala macem gitu. Tapi sekali lagi, menurut kalian mau koreksi gue, mau kritisi gue, silakan bantu di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama konten-konten pembahasan konten kreator di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Loh, video udah mau habis tapi masih mau nonton video gue? Ih, tahu nggak sih kalau gue itu upload video sehari satu. Jadi mungkin kalian sempet yang nggak nonton beberapa hari ke belakang, caranya tinggal cek ke channel gue dan silakan klik thumbnail yang menurut kalian belum kalian tonton videonya. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.